Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Amarullah, suka dipanggil Indra. Di sini saya mengungkapkan bahwa hari ini kita terdampak dari krisis iklim. Kalau tidak dipungkiri, ini tidak bisa dipungkiri. Kalau memang kita melihat bahwa perubahan yang sangat signifikan seperti halnya peningkatan suhu global, dimulai dari yang pertama itu peningkatan dari suhu global. Suhu hari ini sangatlah istilahnya di atas derajatnya, itu bisa di atas derajat yang sebelum-sebelumnya, karena efek dari rumah kaca, terus istilahnya pembangunan yang tidak diminimalisir ataupun tidak dikaji dari sedemikian rupa, ini menimbulkan bahwa kita akan mendapatkan yaitu krisis global. Dan yang kedua, peningkatan suhu air laut. Kita ketahui bersama bahwa Pangandaran hari ini, kalau dilihat dari peta geografis, Pangandaran ini adalah pesisir pantai. Yang dulu pasir itu sebelah sana, sebelah masih jauh, kisaran 100 meter atau 50 meter, kini udah terkikis habis. Pinggir-pinggir pantai itu mulai tergusur, istilahnya ada di mana ketika air laut ini nyampe ke pinggir pantai, pinggir jalan gitu. Nah, itu berdampak dari krisis iklim. Kalau memang ini terus dibiarkan, ya mau bagaimana kita menjalankan kehidupan ataupun istilahnya kita nyaman di dunia ini ketika iklim hari ini seperti ini. Dan yang kedua, kalau kita bayangkan, kalau kita pikirkan dan kita maknai dan kita resapi dan kita hayati, kita secara tidak sadar bahwa perputaran dalam satu bulan atau dalam satu tahun ini, istilahnya bulan yang dulu dianggap sebagai bulan tahun gede kalau bahasa Sunda. Kalau di ini tahun kecil, itu kan perubahan suhu hujan ataupun hujan yang dulu diperkirakan sama nenek moyang kita. Perhitungan hujan dulu kan nenek moyang kita suka berbicara, ini hari dimana kita harus menanam karena ini tahun kecil katanya gitu. Kalau tahun besar ini harus menanam tapi dengan pupuk yang memang istilahnya tidak harus banyak, tapi secara istilahnya kalkulasi dan aturan ini sesuai kalau dalam tahun gede, karena suhu hujan terus banyak atau istilahnya terus istilahnya hujan terus datang, tapi dalam pengelolaan kita kan itu harus diminimalisir ataupun dimanage. Makanya itu disebut dengan tahun besar. Ada tahun besar dan tahun kecil kalau dalam istilah panen padi. Kita melihat bahwa ini kan akibat dari krisis iklim yang memang terus sedemikian hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ini terus bergeser, karena memang ini bagian dari perubahan yang dianggap sebagai krisis iklim. Makanya kita harus melihat nih bagaimana proses dari kita harus istilahnya menjaga iklim ini harus tetap stabil. Dan yang ketiga, keempat, secara tidak sadar akibat dari krisis iklim ini adalah kesehatan. Banyak sekali lah istilahnya dulu yang dianggap sebagai penyakit, istilahnya penyakit, hari ini dianggapnya ini suka datangnya dari orang kota lah gitu. Sekarang udah masuk ke kampung-kampung, karena istilahnya perputaran itu terus berputar lalu diarahkan sedemikian rupa. Ini bisa terjadi nih ketika hari ini kita terus nyaman dalam kondisi hari ini. Seperti itu kira-kira. Dan untuk kita istilahnya mengantisipasi, secara sebagian kita mengantisipasi bagaimana kita harus
harus merawat alam dengan baik, merawat alam dengan apa yang dibutuhkan oleh alam, seperti halnya kita harus menanam. Kalau jangka panjang kita harus menanam kayu dan sebagainya, untuk bagaimana caranya iklim ini tetap stabil dalam kondisi pencahayaan matahari terus dalam kondisi itu. Lalu kita yang itu istilahnya dunia ini secara tidak sadar, kalau bahasa tanah itu tidak gembur, kayak agak kering dikit. Makanya ini proses terus berlanjut, pembangunan terus berjalan, istilahnya pembangunan terus berjalan, lalu rumah-rumah kaca ini terus berjalan. Mau bagaimana kita nanti istilahnya si matahari terus istilahnya terus menyinari dalam 24 jam. Istilahnya kan ada sampai ke sore hari lah, matahari terus diganti sama bulan, terus itu terus berganti. Posisi bumi hari ini hampir kering gitu, karena tumbuhan-tumbuhan yang memang ini harus dijaga, harus dipopulasikan, harus direhabilitasi, harus dipopulasikan, ini dikikis habis sama pembangunan, sama istilahnya penebangan liar, sama galian C. Itu bagian dari, katanya galian C ini ada istilahnya untuk pengembangan ekonomi dan sebagainya. Tapi kan ada istilah tata letak wilayah ataupun tata letak dari bangunan tersebut ini harus sesuai dengan istilahnya, ada nih penghijauannya, ada pembangunannya, secara struktur bangunan ini sesuai itu. Karena kebanyakan ketika ada pembangunan hari ini, penghijauannya tidak dipikirkan dan tidak istilahnya dijaga. Kadang-kadang dia semena-mena lah untuk bagaimana dia mendirikan bangunan ataupun pembangunan dan proyek dan sebagainya, tanpa memperhitungkan ini penghijauannya seperti apa. Makanya kan letak dari fungsi dari pemerintah dalam mengawal proses tata letak wilayah ini harus terus istilahnya diperbaiki gitu. Karena kalau menurut istilahnya ruang tata wilayah ini, pemerintah harus siap dan harus tetap ini menjadi pedoman untuk bagaimana caranya ketika ada pembangunan, ketika ada proyek, ketika ada galian, ketika ada apapun, ini bisa termanage dengan baik, maka wilayah ini akan sejahtera dan aman. Tidak ada hal yang memang ditakutkan. Itu dari saya mungkin untuk bagaimana caranya istilahnya kita mengantisipasi krisis iklim yang memang udah terjadi. Proses turun hujan sudah tidak teratur, pembangunan istilahnya peningkatan suhu global sekarang sudah berjalan, terus yang ketiga peningkatan air laut ini terus berjalan, terus yang ketiga ini adalah dampak dari kesehatan kita istilahnya terus istilahnya lagi berjalan. Ini adalah krisis iklim. Ini adalah krisis iklim, tiga kali loh. Ini adalah krisis iklim yang sudah terjadi dan kita tidak tahu dan kita tidak menyadari hal itu. Kita tidak menyadari hal itu dan kita tidak menyadari hal itu. Makanya, yuk kita antisipasi krisis iklim ini, karena manusia tidak akan mau dan sadar untuk melakukan perbaikan krisis iklim ini jikalau tidak dibangun dengan orang yang nonton hari ini. Bolehlah istilahnya ada tergugah bagaimana semangat untuk bagaimana menjaga ekosistem, dan juga teman-teman hari ini jikalau teman-teman ada rasa untuk bagaimana hari ini teman-teman menjaga dirinya sendiri dan juga menjaga wilayah dan juga menjaga alam semesta ini dengan tindakan-tindakan yang sederhana, dimulai dari sederhana yang lebih sederhana, terus yang lebih jauhnya lagi kita menanam dan sebagainya. Kita teman-teman
jagalah alam sekitar kita. Jangan sampai kita dibodohi dengan apa istilahnya, ini adalah jangka panjang, tapi jangka panjangnya itu tidak ada proses kajian yang serius untuk bagaimana hal ini diwujudkan dengan baik. Itu dari saya. Pokoknya kita harus mulai menanam, kita harus mulai bereksplorasi bagaimana alam ini terus dijaga dengan baik, alam ini terus istilahnya direhabilitasi, diperbaiki agar kita hidup dalam semesta ini sangatlah nyaman gitu. Jadi tidak ada ketersinggungan dari alam semesta itu. Kalau memang udah alam benar merasa tersinggung terhadap kepada manusia, ya apa boleh buat, alam bisa loh bertindak dengan semestinya alam, karena alam ini hidup. Kita yang memang istilahnya udah kelihatan hidup dan sebagainya, karena secara kasat mata kan tanah itu memang tidak hidup, tapi kan itu adalah jati diri tanah. Untuk bagaimana caranya kita harus merawat dan menjaga agar tanah tersebut ini bisa istilahnya simbiosis mutualisme antara manusia, hablum minallah, hablum minannas. Kita menjaga hari ini, menjaga alam semesta ini sama dengan, karena istilahnya menjaga alam ini adalah menjaga ciptaannya. Berarti kan kita udah beriman kepada Tuhan. Hanya dari itu kita yuk mari sama-sama kita belajar dan kita harus menanam, kita harus merehabilitasi diri kita, kita harus bagaimana caranya alam ini harus dijaga dengan baik. Itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon ampun bila kata-kata saya kurang santun. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel AS Creator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.